Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Mas Adi bisa gitu ya, bisa dipimpin selalu ketua kelas. Oke, terima. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana nih kabar kalian selama 1 minggu gak ketemu Bapak? Gimana kabarnya Mbak Nurul? Baik, Pak. Oh iya. Kalian bersemangat kan pada pembelajaran hari ini pada Bapak? Semangat, Pak. Ya, tapi kok bukannya nggak semangat sih? Semangat kok, Pak. Semangat, Pak. Apakah kalian kemarin nggak liburan ya? Jadi nggak semangat? Bilang ini, Pak. Walah, besok kapan-kapan bikin sama Bapak. Oke? Oke. Sekarang Bapak absen dulu ya. Sandi Mahesa Nur Fajri, Hadir, Pak. Silvi, Hadir. Nurul Hidayah, Hadir, Pak. Isa Nuraini. Oke. Oke, hadir semua ya. Oh ya, sebelum kita masuk materi ya, waktu pertemuan kemarin kita itu membahas tentang apa ya? Ada yang ingat? Enggak, Pak. Iya, Pak. Lah, ini tanda-tandanya kalian nggak buka materi kemarin, nggak belajar pasti. Ya kan? Kau tahu, Pak? Tahu lah kan nggak bisa. Nah, kemarin itu kita itu belajar tentang cara berpakaian secara Islami ya. Nah, mungkin ada yang mengulas sedikit tentang pertemuan kemarin, Mbak Silvi. Gimana? Enggak tahu, Pak. Alah, yaudah ya. Intinya itu pada kemarin itu kita belajar tentang bagaimana sih cara berpakaian Islami. Oke. Sebelum kita menuju materi selanjutnya, di sini ada gambar ya. Kita berpikir dulu, apa yang terlintas di benak kalian mengenai gambar ini? Ayo, ada yang bisa? Mau SMP 8, Pak. Nah, bahwa di sini itu terdapat gambar orang yang mau menyuap, tapi orang tersebut itu menolak. Ada yang tahu alasannya? Enggak jujur. Dia kan menolak, bukan menerima. Berarti dia seorangnya Jujur. Nah, maka dari itu judulnya itu kita akan belajar tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke? Lanjut tentang kompetensi dasar. Di sini kita akan belajar tentang satu, meyakini bahwa jujur merupakan pokok agama. Yang kedua, menunjukkan beberapa pembagian sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kita itu akan belajar yang pertama itu terbiasa dan meyakini kejujuran dalam kehidupan sehari-hari serta memahami bahwa kejujuran merupakan pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur sebagai cermin kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya ada indikator. Nah, indikator ini yang menjadi itu ya, kalian harus mencapai indikator minimal. Minimal kalian itu dapat menjelaskan bahwa jujur merupakan pokok agama. Yang kedua, menyebutkan beberapa pembagian sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu, kalian harus bisa mendeskripsikan contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk materi? Tidak, Pak. Oke. Sebentar. Kita langsung masuk materi ya, tentang
pengertian jujur. Nah, jujur dalam bahasa Arab yaitu bermakna asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Nah, lawan kata dari dusta, lawan dari kata jujur itu berdusta, atau dalam bahasa Arab itu al-hizbu atau hizib. Nah, secara istilah jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa jujur itu harus sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Kalau misal kalian itu harus benar berkata jujur. Lanjut, kita akan belajar tentang pembagian. Oke. Tentang pembagian jujur menurut Al-Ghazali. Nah, sebelum masuk pada pembagian jujur menurut Al-Ghazali, ada yang bisa tahu dulu itu, mungkin udah belajar itu mengenai materi hari ini. Ada yang bisa? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Di sini terdapat 3 ya. Yang pertama itu jujur dalam niat dan berkehendak. Jadi kita itu harus jujur. Nah, di dalam perbuatan kita itu harus disertai dengan niat terlebih dahulu. Ada yang tahu hadis tentang niat? Mungkin Mbak Lisa? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Nah, benar. Bahwa segala perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, jika niat kita baik, maka Allah meridhoi ya. Jika niat kita jahat, Allah akan melarang kita, gitu ya. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Jadi, kalian tahu kan apa yang membuat manusia itu berbahaya? Ada yang tahu? Nah, itu lisan. Karena lisan itu yang membuat orang celaka. Ada yang pernah dengar dengan pepatah itu? Mulutmu harimau. Nah, itu. Oke. Yang ketiga itu jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Jadi kita dalam berbuat itu harus jujur, tidak boleh berbohong. Lanjut. Nah, di sini ada kisah teladan kejujuran ya. Di sini Bapak mau bercerita tentang kisah teladan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Rasulullah ketika dia berdakwah, beliau itu harus memanjat gunung terlebih dahulu. Nah, setelah beliau memanjat, dia itu menyuruh kaum Quraisy suruh mendekatinya. Wahai kaum kafir Quraisy, mendekatlah. Lalu sontak kaum kafir Quraisy itu langsung mendekat. Setelah itu Nabi Muhammad ngomong kepada kaum kafir Quraisy, wahai kaum kafir Quraisy, ada kabar, ada berita. Lalu kafir Quraisy itu langsung sontak, berbondong-bondong langsung mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kabar berita apa? Lantas Nabi Muhammad itu langsung ngomong bahwa musuh kita sedang bersembunyi. Nah, lalu Rasulullah sedang menanyakan kembali, wahai kaum kafir Quraisy, mengapa kalian percaya kepada saya langsung? Ya Rasulullah, saya tahu engkaulah Al-Amin yang tidak pernah berkata bohong. Nah, Rasulullah itu mendapatkan julukan Al-Amin ya, bahwa dia itu selalu berkata jujur dan tidak berbohong. Nah, di sini ada
tentang ayat jujur. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mau itu ya membantu Bapak dalam membacakan ayat tentang jujur. Mungkin menurut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Terus artinya itu Mas Andi ya? Monggo. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, mungkin mau ada yang menunjukkan tentang dalil ini, Mas Ibli, mengenai kandungan ayat tersebut. Gimana? Yaudah, oke. Nah, berdasarkan ayat tersebut ya, bahwa Allah itu sangat menjunjung nilai-nilai kejujuran. Jadi kita itu harus terbiasa dengan berkata jujur. Karena dengan jujur kita itu dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, kepercayaan itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Jika kepercayaan orang lain sudah hilang, ya maka siapa yang mau percaya kita itu? Nah, kita lanjut. Oh ya, sebelum masuk materi selanjutnya, apakah sudah paham mengenai apa itu jujur? Ayo, tadi jujur apa? Apa? Jujur apa? Tidak berbohong. Nah, iya. Oke, kita lanjut tentang. Oh iya ya, kalau kita tidak jujur itu merupakan salah satu akhlak tercela, yaitu orang munafik. Nah, kalian tahu kan, orang munafik itu bermuka dua. Nah, kalau orang munafik kan kayak itu ya, kalau ngomong itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Kayak istilah ngomongnya gini kok gitu, perbuatannya kayak istilahnya nyeleneh gitu. Baik, di sini ada tentang hadis munafik ya, orang munafik. Mbak Lisa bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasulullah itu bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya itu berkhianat. Nah, sudah jelas ya bahwa Rasulullah itu sangat membenci orang munafik, karena orang munafik itu susah ditebak. Dia itu terselubung di dalam diri kita itu. Seseorang itu kayak sulit untuk memahami dia gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih sikap dan bagaimana penerapan sikap jujur. Ini contoh ya, mungkin nanti kalau misal ada contoh lain kalian bisa ditulis sendiri ya di buku catatan ya. Oke? Yang pertama itu meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Nah, kalian itu kalau misal pergi wajib izin ya, karena tahu kan ridhonya orang tua itu tergantung, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi biar selamat lah kita. Dan juga kalau izin jangan berbohong. Kalau mau ke sekolah tiba-tiba nyampainya di kos teman bawa cowok lagi. Wah, itu kan nanti bisa sama warga. Oke, yang kedua itu tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua kita. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Nah, siapa ini yang sering tidak memberikan uang jajan? Padahal beli gula cuma 3.000, kok uangnya tidak dikembalikan? Yang keempat, melaporkan prestasi belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang. Nah, biasa ada itu kalau misal kalian dapat ulangan pasti disembunyikan kan.
Ya, gitu. Nah, kalian mending jujur sih, karena nanti kan orang tua mungkin bisa memahami kelemahan kita, nanti juga bisa membantu gitu ya. Yang kelima itu tidak memberi atau minta jawaban pada teman kita ketika ulangan atau ujian sekolah. Kalau ini mah sudah biasa ya, sudah biasa dilaksanakan oleh kalian, ya enggak? Ya. Solid kok, Pak. Apa? Solid Ruby. Ya bukan sulit, namanya sulit itu ketika orang kesulitan dalam kebaikan. Maksudnya kalau menolong dalam keburukan, gini, sesuatu yang batil itu jangan dicampur dengan yang halal. Pak, ikut Apa? kawan deh. Oke, monggo jangan lama-lama ya, ntar ketinggalan. Oke. Mungkin segitu, apakah ada yang mau ditanyakan perihal materi tadi? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah enggak, Pak. Ya, Pak. Oke, masih semangat nggak? Masih, Pak. Kok bukan udah lemes sih? Ngantuk. Wah, pasti sering gedang teleponan ya? Sleep call ya sama doi? Ya, Doi. Waduh, males sekali. Itu masa di jomblo? Gak mau. Walah. Oke ya. Kita tadi sudah belajar tentang kejujuran. Nah, oh ya, biar nggak ngantuk begitu ya kalian. Kalau Bapak ngomong selamat pagi, luar biasa. Oke? 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dong. Oke ya, karena materi sudah selesai disampaikan oleh Pak Guru. Pak Guru itu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian itu selama 1 minggu menulis hal kejujuran apa yang kalian sudah laksanakan. Nah, Kalau dikira sombong Kan gimana? nggak boleh jujur. kan nanti nggak diumbar ke orang lain, hanya Bapak yang tahu, ya kan? Nah di sini juga ada sebagai refleksi ya untuk pemahaman kalian lagi. Di sini ada tugas itu yang pertama, ini contoh ya, meminta jawaban kepada teman ketika mengikuti ulangan di sekolah. Itu ada, kalian nanti bisa contrek sering sekali, sering, jarang atau tidak pernah gitu ya. Iya, Pak. Paham kan? Paham. Setelah itu jangan lupa kerjakan LKS ya. Iya, Pak. Banyak sekali tugasnya, Pak. Nah itu kan buat pemahaman. Monggo. Itu kan buat pemahaman kalian. Ya kalau kita nanti ngerasa keberatan ya nanti kita bahas bareng-bareng aja ya. Yang soal di LKS itu. Ada yang mau ditanyakan perihal tugas atau materi? Cukup, Gimana? Pak. Oh cukup. Oke ya, intinya jangan lupa kalian harus benar-benar menerapkan apa yang sudah disampaikan, yaitu tentang kejujuran. Biar kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oh ya, jangan lupa ya, kalian harus semangat. Jangan sampai kalian itu kalau belajar itu harus semangat ya. Jangan sampai menurunkan, kasihan gitu. Orang tua udah dari uang, kalian ingin belajar, oh susah banget. Nah, jika kalian semangat belajar kan nanti nilainya bagus. Nah, nanti kan kalian bisa daftar perguruan tinggi itu melalui tanpa jalur tes. Pengen kan kalian masuk kuliah tanpa jalur tes? Nah, pada itu jangan lupa belajar dan jangan lupa itu ya membantu orang tua. Oke? Mungkin sekian dari Bapak. Oh ya, sebelum diakhiri, Bapak minta tanggapan kalian selama pembelajaran hari ini. Kalian gimana? Menurut kalian seneng nggak belajar sama Bapak? Senang, Pak. Mbak. Pak. Yang buat seneng apa aja? Lucunya, Pak. Pram, Bapak tadi lama kok bisa lucu? Ya karena Bapak itu kalau pertama itu ditahan, Pak. Iya gitu. Ya gitu. Amal pembelajaran ini menurut kalian sulit nggak? Enggak sih, Pak. Soalnya udah dijelasin sama Bapak dari sini.
Oke. Untuk jadi kesimpulannya itu bahwa kita itu harus bersikap jujur ya. Karena jujur akan membangun kepercayaan orang lain kepada kita. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat, Pak. Oke, doa dulu ya.